Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin iftahi bab rahmatillah adada ma fi amillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang bermulia dan menghormati dan mensayangi para ulama, para guru agama, waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang menghormati dan memuliakan para orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat, para jemaah sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini menjadi amal jariyah yang sempurna, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan yang sakit di antara kita, melapangkan urusan yang susah di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka pintu kebaikan kepada kita, buka pintu permasalahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi kita dalam setiap hal kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang nasihat daripada Imam Haddad, bahwasanya beliau menganjurkan kepada kita untuk memberikan nasihat atau memberikan pencerahan, sebagaimana yang di sini Imam Haddad mengatakan wa 'alaika bi ta'limi jahilin wa irsyadul dhalin wa tadhkirul ghafilin. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan semalam bahwasanya jelas dia, maka hendaknya kita kasih tahu, ajari orang yang ada tahu, berikan petunjuk kepada orang yang sesat, kata beliau, dan diingatkan orang yang sudah adanya. Nah, di sini sebagaimana dari Imam Haddad sebelumnya, kadangkala orang itu ketika dia disuruh menasihati orang lain, alasannya ada dua. Ada dua. Ketika kita melihat sesuatu yang kada baik, kita kadangkala kada hakun menasihati. Kada hakunnya itu lain kada hakun, cuman ada alasan. Yang mana dari Imam Haddad, alasan ini sebetulnya setan yang memakaikan kepada kita, yang menyelubungi kita itu setan. Yang pertama dari Imam Haddad, yang pertama, alasan pertama ketika orang disuruh menasihatinya kada perlu menasihati, alasannya adalah aku kada Allah menasihati karena aku kada mengamalkannya juga. Karena aku kada mengamalkan, maka kayak aku menasihatinya. Nah, di sini dari Imam Haddad itu termasuk cara setan supaya kita kada pun atau enggan menasihati orang lain. Kenapa? Karena orang yang mengatakan bahwasanya inya apabila mengatakan aku kada pun menasihati orang tersebut karena aku kada menggawinya juga atau karena aku kada baik, maka di sini dari Imam Haddad jawaban bagi orang tersebut, ketahuilah bahwasanya ketika orang mendapatkan ilmu, orang belajar, hadir pengajian, dapat ilmu, yang dituntut kepada dia dua perkara. Yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Dalam artian dari Imam Haddad, ketika orang dia mendapatkan ilmu, maka enggan untuk menasihati karena alasan ini kada mengamalkan, maka sebetulnya di sini jadi Imam Haddad amuntinya kan kira-kira disuruh pilih apakah lebih bagus gugur dua-duanya, apa satu digawi atau kada digawi sama sekali. Kan kayak dia lah, kita dibamal hendak digawi sedikit kah apa sama sekali kada digawi. Baik digawi sedikit
Nah, jadi Imam Haddad itu juga bahwasanya menasihati orang itu sebagian daripada mengamalkan ilmu. Sebagian daripada mengamalkan ilmu yang kita dengar. Itu kebanyakan orang alasannya. Ada orang yang kedua, alasannya apa? Aku kadang menasihati orang tersebut ya. Kenapa? Karena aku lain ahlinya. Karena aku kadang bahasanya itu aku lain lain orang, lain guru, lain ulama, lain orang besar jadinya. Maka di sini bahwasanya salah juga. Kenapa? Karena menasihati itu bukan tugasnya orang besarnya. Itu tugas orang yang ketika ingin melihat sesuatu yang tidak baik, maka dituntut bagi dia untuk menasihati. Kenapa gerang? Jadi Imam Haddad beliau menekankan benar masalah ini. Bahkan di dalam kitab di awal kitab dakwah utama, beliau di dalam muqaddimah menerangkan masalah hal yang seperti ini. Karena dulu diceritakan, diriwayatkan bahwasanya dulu waktu zaman Bani Israil. Ketika zaman Bani Israil ada sebuah kampung. Yang kampung tadi bergelimang dengan kemaksiatan. Di dalam kampung tadi ada orang yang alim. Ada orang yang alim. Ketika orang yang alim tadi melewati tempat maksiat tadi, bahasanya tempat judi tadi, maka ajar orang yang alim tadi, "Woi apihan, kada bagus menggawe gini." Dinasihatinya. Kadang dengar. Berlalu 2 hari, "Oh apihan, kada bagus begini." Lawasan putus asa. Kenapa putus asa? Karena ada mendengarkan. Oh iya, aku rusak banyak apa untung aja. Rusak sudah untung. Untung kan rusak gara-gara racunnya Allah. Masih ada orang bahasa ini. Kalau mendengarkan juga biar aja. Inya aku. Aku. Nah, setelah selang beberapa lama, karena di kampung tadi ulamanya ada lagi yang menasihati orangnya maksiat berat. Yang menasihati orang yang dalam kampung tadi ada lagi, padahal ada orang alim. Maka kata orang alim ini masya Allah kan ibadahnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan bala kepada kampung tersebut. Yang bala ini wabahnya ini luar biasa penyakitnya. Balanya luar biasa. Maka malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kalian hendak menurunkan bala yang luar biasa itu? Sedangkan di dalam kota itu ada orang yang soleh, orang yang alim." Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pertama kali kepada orang tua. Hanya lain. Kenapa alasannya? Karena inya bis ilmu menyurangan. Kadang pun bagi-bagi bahasanya itu. Nah, gara-gara kada ada lagi yang menasihati, maka hancur mereka. Dan yang pertama kali diturunkan kepada orang berilmu tadi. Oke, walaupun bahasanya orang tadi berilmu bagus ya malah ibadahnya bagus. Kan disuruh Allah alam kayak pakai nama misalkan imbahnya masuk ke dalam kubur. Cuman intinya di dunia Allah menurunkan bala pertama kali kepadanya. Masalah di akhirat itu berdua, beda lagi. Kadang-kala orang ketika inya diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, kadang-kala menjadi dosa bagi dia ketika inya akan menyampaikan kepada orang lain. Nah, di sini jadi Imam Haddad beliau mengatakan, kadang-kala ya tadi orang yang yang mengatakan aku ini lain siapa-siapa, itu tugasnya orang yang besar. Ini tugas bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jar Allah Subhanahu Wa Taala kita nih umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik umat. Kan ketika kita menjadi seorang tauladan di suatu daerah, itu pasti ada sebab. Jujur pada. Di satu kampung ada seorang yang tauladannya luar biasa.
menjadi marja atau tempat orang bertanya atau hal-hal yang lainnya. Setiap sesuatu itu pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat. Sebabnya apa? Sebab yang pertama itu umat Nabi Muhammad, jawablah umat Nabi Muhammad. Yang kedua ada lagi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus masuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Allah mengatakan ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inya keluar kepada manusia. Ketika inya bertemu manusia, amun manusia tadi salah dipadahi. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada kemungkaran. Apa garang batasannya supaya kita masuk di dalam hal yang tadi? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi." Amun kita nih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang tadi berbuat mungkar. Mungkar ini kan macam-macamnya lah. Lain lihat mungkar nama orang mungkar, lain mungkar mangkir lain. Ya lah. Kalau yang mungkar mangkir ya memang mati itu melihatnya kalau. Misalkan kita melihat orang yang melakukan terbaik, soalnya kita ini pasti melihat. Ketika melihat itu ada hak, sama kayak kita di bahasanya kawan lagi makan nyaman-nyaman lah aja. Ibah tuh yang kawan yang pada makanan tadi pada, woi hak parot tuh, hak parot tuh mana aja. Nah, bahasanya kayak itu bahasanya. Nah, ketika orang menggawi baik, kita melihat nih, itu ada tugas bagi kita untuk menasihati. Menasihati ada derajatnya lagi. Ada yang pertama amuninya mampu tutup tempat tadi. Tutup. Kadang wajar. Amun ditutup. Kalau pindah di sebelahnya pas bulik, ya Allah. Nah, ini jarang sebagian ulama yang kaum menutup siapa? Oh, ketua kampung. Oh, polisi. Ya Allah, orang yang yang dasar bertugas masalah kayak itu. Nah, amun kita ada kaum menutup lain tugas kita bahasanya, lain derajat kita, maka pakai lisan. Pakai lisan. Nasihatinya. Amun kada kalau jual menasihati. Anak menasihati. Kalau mau tempelengnya Allah, kita harus menasihati dulu. Siapa yang kita nasihati? Amun yang kita nasihati anak-anak halus kan masalah. Ya Allah. Cuman amun yang kita nasihati orangnya samarnya luar biasa ya Allah. Samarnya luar biasa nih. Amun kita menasihati tak pandai salah lautnya, kaget dulu ya Allah. Bahasanya nih. Nah, itu berdiam kita. Cuman amun kita mampu, karenanya orangnya halus atau apa, bahasanya di bawah kita lah derajatnya. Sekiranya apabila kita menasihatinya, kada ada mudarat bagi kita, maka nasihati. Amun kada mampu jual siapa? Maka pakai hati kita. Maksud kita pakai hati ini ingkar. Orang tuh jangan kadang-kala ya tadi yang pertama tadi. Orang yang diazab oleh Allah gara-gara inya kada menasihati, cuman di dalam hatinya ada biar hajar juga. Biar hatu yang jadi masalah. Nyakak dalam hatinya, mudah-mudahan tobat beratan nih ya. Selalu mengatakan kayak itu di bahasa nih. Kamu mudahan tobat. Menasihati Allah minimal ada kayak itu di dalam hati, maka selamat kita. Cuman amun di dalam hati kita, biar berakak sana aja. Bahasa ini. Nah, itu kita termasuk tuh. Kenapa? Karena membiarkan. Nah itu masalah kita apabila hendak memadai orang. Cuman ketika memadai orang, ingat-ingat ulang. Ada cara-caranya ya Allah. Ada orang menasihati, woi kamu kalau sembahyang sebelah ya. Nah, itu orang kita mampu, orang kadang orang kita sebelah ya Allah. Nah, ada orang yang kayak itu. Cuman bagusnya tadi apa? Bagusnya kita menasihati dalam cara yang mana sekiranya kada menyakiti hatinya. Nah, itu dari Sidin. Kemudian Sidin mengatakan lagi di sini, wa alaika bijabril qalbil munkasirin, dan hendaknya juga kita ketika bertamu orang. Nah, ini masalah kita hadapan orang. Misalkan kita bertamu orang. Orang tadi itu yang kita temui tadi kan macam-macam, ya Allah. Macam-macam.
Ada orangnya yang penehimung, ya Allah, kita nih berkumpulan kawan, sangatnya kawan itu kena musibah, sedih luar biasa. Apa tugas kita? Tugas kita Jarsidin senangkannya, hatinya yang pecah tadi tuh, lain pakai lem apa? Korea lain lah, kalau lem Korea aja. Hatinya yang pecah itu rangkai lagi supaya kesedihan yang di dalam hatinya berkurang. Itu tugas Jarsidin bagi kita. Kemudian Jarsidin amun kita batang mulun orang yang lemah, lawan orang yang miskin, usahakan jangan bahasnya itu jangan merasa tinggi lawan bubuhannya. Jangan merasa tinggi, mentang-mentang bahasanya aku miskin, mikir aja. Padahal jangan. Kita harus sesuaikan Jarsidin. Kemudian wa taisir ala mu'assirin, dan hendaknya amun orang ada kesusahan bantu Jarsidin. Amun kita mau bantu nih. Amun kita mau membantu. Kemudian pulang Jarsidin wa fil hadis, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thawabal qurbi yazidu ala thawabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ganjaran bagi orang yang mana inya berbuat baik kepada muslim sesama sama itu bakal mendapatkan pahala yang besar ala thawabis sedekah bi tsamanin ad'a, daripada pahala orang yang bersedekah dengan lipatan 800 lipatan. Jadi makanya kita bersedekah, mana aja lebih bersedekah menyenangkan orang. Bahasa ini menyenangkan orang utama, menyenangkan orang. Cuman menyenangkan orang ini biar kadang-kala orang tuh senang diberi duit ya oleh. Berarti bersedekah itu menyenangkan orang bahasanya Allah. Nah, cuma kadang-kala ketika kita bersedekah, ada orangnya yang tadi yang menerima duit tadi biasanya, ada orang yang menerima duit tadi senangnya luar biasa. Maka utamakannya tadi. Karena dia berhajat. Nah, maka itu perbedaannya. Karena amun kita memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan, itu pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah 800 kali lipat bahasanya. 800 kali lipat. Cuman amun kita bersedekah, kan bersedekah ya Allah, yang mana bersedekah tadi diberi kepada orang yang dasar perlu benar. Ganal pahalanya kan? Ganal pahalanya. Nah, ganal pahalanya. Kemudian pulang di sini wa alayka bi ta'ziyah min man nazala bihi musibah, qala sallallahu alaihi wasallam man azza musiban aw sabbara aw kana lahu mithlu ajri fi fa'ili. Nah, dari sini kita amun kena musibah itu dapat pahala, dapat pahala. Bujur kita bahasanya naudzubillah, misalkan ada orang si A di rumah, naudzubillah soalnya kena musibah kebakaran, dapat pahala pada orang tersebut, dapat pahala. Pahalanya luar biasa banget. Kapan? Apabila sabar. Hendakkah pian jar sidil pahala kayak orang tersebut? Kita kada perlu habis rumah, cuma dapat pahalanya. Jar sidil di sini, maka hendaknya kita kunjungi orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah itu tunti. Imbah ditunti jar sidil, maka kabarkan kepadanya tentang fadilah atau keutamaan orang yang kena musibah, bagaimana derajatnya di Allah. Yang pertama. Atau jarsidin sabarkannya, sabarlah ini kan kadang kita adalah sabarlah ini ada jangan gantinya kayak gini bahasanya. Nah, bahasa ini kan bahasa yang baru gini. Maka orang yang kayak tadi itu, maka ini dapat pahala sama kayak orang tadi. Kita kadang kena musibah, yang pahala kita sama kayaknya. Nah, itu jangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sidin mengatakan pula, wa iyyaka bi syamati bi ahli al-muslimin wa hiya an tafarrij bima nazala bihi min al-musa'ib. Qala sallallahu alaihi wasallam la tazhar shamatah bi akhihi fa yu'afihi
Fa'ilillah wa yabtalika. Nah, jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita juga membantu kepada sesama muslim. Membantu apa? Wa hiya an tufarrihu bima yanazil bihi minal musibah. Senang akan inya amun kana musibah. Atau misalkan ada orang kena musibah, himwa. Contoh misalkan kena musibah, alhamdulillah. Kita kawan nih begayaan apa kasarah, yang penting hilang apa bahasanya? Hilang pikiran musibah dari itu hilang. Nah, orang yang kayak itu jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masyaallah pahalanya. Wahdar wahdar an tu'ayyir musliman bi dzambin waqa'a fihi wa fa inna man 'ayyara musliman bi dzambin lam yamut hatta yabtali bi mithlihi ma 'ayyaruhu. Nah, cuman hati-hati ya sendiri. Kadang-kala orang ini ketika menyenangkan orang lain, contoh misalkan bisa bahasanya bisa orang tadi kalau musibah, sabarlah jauh, sabar bahasanya. Musibah biar masih halus, ada lagi yang lebih kenal musibah orang, ingat janganlah ingat. Nah itu bagus tuh, bagus itu. Cuman jangan kayak ini, sabar biar ini masya Allah masih biasa. Itu aja rumahnya si A itu nah kenal lagi, maka pun harusnya bersyukur aja, bersyukur. Lain bersyukur bahasa itu, lain bersyukur rumah kawan tuh hancur ganal lain lah. Amunnya bersyukur ku ibu jur hajar, alhamdulillahnya lebih ganal daripada aku ya. Nah itu salah tuh. Nah, menyenangkan inya dengan begibah bahasanya. Inya sedih menggibah orang lain supaya apa? Supaya senang. Nah itu kalau boleh tuh. Ada boleh. Nah, dalam artian apa? Kita harus menyenangkannya dengan perkara yang halal, karena jar di sini fa inna man ayyara musliman, barang siapa yang inya menghimukan orang muslim dengan sesuatu dosa, lam yamut, inya kada bakal meninggal, hatta yubtaliya bimithli ma ayyarahu, sampai inya meninggal lain. Barang siapa jar di sini yang inya berbahagia dengan musibahnya orang lain. Nah, barang siapa yang inya berbahagia dengan musibahnya orang lain, maka inya kada bakal meninggal sampai inya mendapatkan musibah sebagaimana yang inya senangi dari itu. Makanya kita menolak akan musibah jadi himu, ya Allah. Mentang-mentang bahasa dengki, jangan himu. Ujar fulan si A si B itu jar kebakaran. Rumah kenal aku. Cuma kebakaran habis. Alhamdulillah jarnya. Ada lagi yang menyaingi rumahku bahasanya deh. Alhamdulillah bahasanya deh. Ada lagi orang menyaingi rumahku. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Inya kada bakal meninggal sebelum inya dapat musibah kayak orang tersebut. Nah, ini hati-hati kita. Nah, itu Jar Imam Abdullah bin Abi bin Al-Haddad. Ada pertanyaan ke sini? Nah, sedikit kita. Kemudian di sini walaika bitafrid, maka hendaknya kita juga melapangkan apa? Melapangkan makrubin daripada kesusahan orang. Orang itu kadang-kadang susah, ya Allah bantu aja sendiri. Wa qada hawaiju al-muslimin al-muhtajin, dan tunaikan hajat orang muslimin apabila ada hajat. Apabila ada hajat. Wa satra auratil muslimin, dan tutup aib orang muslim di sini. Al-mudnibin, qala sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'assir yassara Allah alaihi. Barang siapa yang inya memudahkan di jalan Nabi ini, kita ada kesusahan. Amun kita ada permasalahan, cari orangnya ada permasalahan. Kita ada permasalahan, kada kau kita menunaikannya. Contoh misalkan naudzubillah sekalinya tertipu. Naudzubillah kasihan kita tertipu. Tertipunya berapa? 100 juta. Kau lah kita menunaikan masalah tadi, duit kedada ya Allah. Duit kedada, kada bayar, hendak bayar pada duitnya, hendak kada dibayar, yo
Kita sudah tujuan kita, padahal kada menikmati bahasanya ditipu orang nih. Nah, ketika kita kada sanggup untuk melaksanakan daripada kesusahan tadi tuh, maka cari orang yang kesusahan. Cari orang kesusahan. Ya kan kita ada kesusahan, ada lagi orang kesusahan yang lain. Cuman yang dicari tadi yang di bawah kita. Contoh bahasanya, ada orang kita terlilit hutang berapa 100 juta, ada orang salah terlilit hutang berapa 100 ribu, ada kau bayari, keliling ke sana kemari, ada kau bayari, bayari apa? Dengan kita membayari orang tadi itu, maka ajar Rasulullah SAW, man yassara ala mu'assiri, barang siapa yang ingin memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah bakal memudahkan kesusahannya. Wa man satara musliman, kemudian di sini bilang barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah bakal menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini catatan bagi kita lah. Kita kadang-kala ada usahanya lah, ada permasalahan, cari impian orang yang kesusahan. Contoh bahasanya kita ada permasalahan, bawa duit 50 ribu atau bawa duit 10 ribu atau 20 ribu, tukarkan nasi atau apakah bahasanya. Cari orang yang bahasa itu kesusahan di pinggir jalan. Kamu di Palangkani alih cari dia. Alih dan cari Palangkani. Orang yang duduk pinggir jalan, kada makan, bahasa alih cari Palangkani. Amun kayak di Jawa kan banyak benar. Di Jawa, di mana ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat banyak. Cuman kayak Palangkani alhamdulillah bahasanya sugi-sugi berarti ya lah. Ya kalau sugi-sugi berarti ya dikit benar ya. Melihat balik 1 2. Nah, amun kita ada kesusahan, cari orang yang kesusahan tadi itu. Aku kada makan dari ini. Tukarakan pian amun pian memberi 10 ribu, kadang biasa. Kadang biasa. Cuman amun pian tukarakan makanan, misalkan yang murah 10 ribu, 13 ribu, atau kayak tiketnya lah 13 ribu, 11 ribu ada. Tukarakan julung wadahnya. Soalnya ulun pernah lihat ada orang bawa makanan pasti bundaran, orang tuh lagi minta-minta itu, kayak misalkan kayak bersih-bersih apa namanya, kayak kaca mobil gitu. Ada orang memberi makanan, imbah memberi makanan, bersih kaca mobil itu ada orang memberi makanan, langsung berjauhnya pinggir. Duit yang gasan basuh apa, yang tadi bersih itu tinggalkan ya, langsung ke pinggir, langsung membuka nasi, langsung makan. Kenapa? Karena ada makan orang. Yang cari duit itu gasan makan kebanyakan. Jarang orang gasan apa namanya, gasan berpoya-poya. Kadang tuh amun gasan berpoya-poya tak minta-minta sambil merokok orangnya. Ya kalah rokok kau makan ada mungkin ya Allah. Kadang-kala kayak itu yang kau memecahkan masalah kita. Karena kita amun memecahkan masalah kita semua malah caranya kayak apa? Kita akali. Ulun pernah terakhir waktu di di pondok mendengar daripada kelas kita, pondoknya Habib Umar yang sekarang ditarik. Pondok yang ulun Sidin itu donatur yang mengurus keuangan itu memiliki hutang pondok bahasanya besi hutang sekitar 3M. Ada 3M. Maka donatur tadi datang yang mengurus keuangan tadi kepada Habib Umar. Ya Habibnya, kayak Pak Amun duit makan santri, SPP santri kita naiki. Ini hutang banyak benar. Jar Habib berapa wae ini jar sedih? 5.000 baik bahasanya kita deh. Awal bahasa dalam duit kita 300.000. Jar Habib apa? Orang awal kayak itu jadiakan SMP santri 200.000. Asalnya 300.000 ya 200.000. Jarang tadi itu apa? Hendak berucap ya Habib kayak apa ini? Ya pengururan bahasanya. Hai bahasanya. Datang kepada Habib Umar untuk memecahkan permasalahan. Sekalinya dikurangi Habib Umar. Jar Habib Umar apa? Amun dunia mempermainkan kita permainkan juga. Jar sedih. Dunia nih mempermainkan agama,
Kan orang menuntut ilmu, ya kalau dunia seakan-akan menyusahkan orang menuntut ilmu. Jangan diumpati.